ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan bila kami memiliki hati yang haus untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi, supaya kami didewasakan melalui pergumulan hidup kami, melalui tantangan yang harus kami hadapi, tantangan iman, tantangan sekitaran hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Bapakku datang, kami datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi naikkan pujian haleluya, haleluya, glory. Perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Mari waktu yang singkat ini berikan yang terbaik, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan bersikap
bersandiwara di hadapan Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hatimu. Dengan mata iman kita melihat bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan hadir di ruangan di mana kita sedang mengadakan doa ini. Kami percaya Tuhan hadir memberikan anugerah yang besar. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau melihat setiap kami satu persatu Tuhan malam hari ini. Kau sangat melihat kedalaman setiap hati kami Tuhan. Kaulah penguji hati kami, Kaulah penguji motivasi kami. Kaulah Tuhan yang mengerti segala sesuatu dalam hidup kami. Layakan setiap kami untuk datang memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Musim berlalu, Kau selalu lihat aku, dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Dari cakrawala teratas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ketika kita naikkan hujan ini, kita merasa bahwa musim kehidupan senantiasa berganti, dan kita tahu dalam proses Tuhan akan indah pada waktunya. Hari ini belum indah, hari ini belum tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita anggap sesuatu yang gagal, sesuatu yang memuakkan, sesuatu yang menjenuhkan. Tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu itu harus ditabur untuk menuai. Segala sesuatu harus bayar harga untuk membuat kemuliaan terjadi. Kita harus berlatih sampai kita mendapatkan upah, mendapatkan mahkota, dan juga piala secara rohani. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari setiap pribadi bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk apapun yang kami ingat akan kasih Tuhan, akan segala kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menolong kami melalui berbagai hal, melalui orang-orang yang mencintai setiap kami. Ajarkan kami bisa mengucap syukur untuk apapun itu Tuhan. Karena tentunya sebelum kami ada di dudukan hari-hari ini Tuhan Yesus, kami percaya ada orang-orang yang begitu berarti, yang mengasihi kami dengan sesungguh-sungguhnya Tuhan. Dan kami percaya tanpa Tuhan yang menggerakkan, tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu di segala musim kehidupan kami, selain kami mengingat kasih Tuhan, kami juga mengingat orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami. Dan
Dan kami percaya itulah yang membuat Tuhan akan terus memberkati dan tidak pernah berkesudahan kasih-Mu atas setiap kami, Tuhan. Kemudian bagi Tuhan saja malam hari ini, sebelum kami berdoa untuk apapun yang dialami oleh jemaat, dan juga sebelum kami menutup malam ini dengan istirahat dan kami rindu Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Maaf. Nah, dengan singkat saudara sekalian, nanti juga saya akan bagikan di komsel gabungan nanti. Saya akan berbicara sharing tentang sebuah sistem penggembalaan rohani yang kita tentunya menganut kepada hukum-hukum Alkitab, karena kita sebagai domba, tentunya sebagai domba secara rohani, kita harus mentaati aturan-aturan yang sudah Tuhan jelaskan melalui kebenaran firman-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ada beberapa pelajaran mengenai penggembalaan ini yang disampaikan. Yang pertama di dalam Matius 18 ayat 12 mengatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Jadi sekali dalam penggembalaan jemaat Tuhan itu ada kepedulian pelayanan yang tentunya prioritasnya adalah cawan dalam, dan kita akan lebih mengenal orang-orang di sekitaran kita, dan kita mengenal, kita tumbuh bersama, dan kita juga saling mendukung satu dengan yang lain dari awal, sehingga membuat kita rasa memilikinya lebih tinggi daripada yang lain. Demikian pula antara domba dan gembala tentunya memiliki hubungan yang spesial, hubungan yang pribadi, sehingga membuat tentunya di luar ring daripada itu kita akan lebih cermat, kita lebih teliti, kita bahasa sekarang lebih sensitif begitu. Seandainya kita seperti bagaikan orang-orang yang pacaran misalnya, nah ketika kita punya juga banyak di luar pacar kita itu ada sahabat-sahabat yang lain, dan juga orang yang lebih jauh lagi, tentunya mereka itu mau ngapain pun kita tidak akan peduli. Tetapi ketika itu adalah bagian daripada hati kita yang disebut pacar kita atau boyfriend atau girlfriend itu, tentunya kita akan lebih sensitif, bertanya kamu di mana, kamu dengan siapa, kamu sedang ngapain, dan kemudian untuk menunjukkan bahwa kamu adalah milikku. Nah, begitu ya. Nah, kita melihat juga di sini bahwa respect itu akan terjadi pada komunitas kita. Jadi bagi orang-orang yang memang kita anggap sebagai ring pertama itu membuat kita lebih respect daripada yang lain, oleh karena kita tidak mau terganggu hubungan kita, tidak mau istilah kata dimiliki oleh orang lain, dan macam-macam lah rasa itu ada, sehingga membuat kita tentunya refleksi daripada saling menjaga itu bisa saja diartikan yang lain, lebih kepo dan sebagainya. Tetapi nyatanya seperti itu. Nah, Tuhan ketika dia merasa memiliki domba, dimanapun dia berada, dia tanyakan mana yang satu itu, mana yang satu itu. Nah, kalau seandainya domba itu bisa ngomong, oh ada di sana Pak Gembala, di mana di sana, akhirnya akan dicari di situ, dan kemudian akan keberadaannya di mana, ada di tempat lawan para singa-singa, serigala atau apa, atau di tempat lain, atau mungkin masuk di kandang gembala lain, kita nggak tahu. Tetapi intinya bahwa pengembalaan itu memang respect kepada yang dianggap domba-dombanya. Kalau bukan domba, tentunya kita nggak akan menganggap lagi. Kedua, Lukas 12:48 mengatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, di dalam pengembalaan, di dalam ring kerohanian dalam komunitas itu tentunya ada ring-ring pelayan, ada ring pemimpin, ada ring jemaat terdaftar, kemudian ada simpatisan. Nah, tentunya perlakuannya akan berbeda. Dan kita bicara tentang simpatisan, silakan saja datang kita salamin, habis itu kita tanyakan, tidak datang lagi kita nggak akan cari karena dia simpatisan. Tetapi jemaat yang sudah terdaftar tentunya kita akan tanyakan bagaimana kabar dan sebagainya. Nah, tingkatan di pelayan udah beda lagi.
Artinya bagaimana Anda punya korps. Korps itu adalah kalau di dalam ketentaraan itu, kalau seorang polisi, seorang perwira, seorang ABRI atau tentara waktu itu, jadi dia harus menjaga korps dimanapun dia berada, harus pakai seragam yang dia punya. Kalau seragam tentara, kalau polisi, kalau seragam hansip, istilahnya begitu. Dan kemudian dimanapun dia berada harus didetek bahwa dia adalah seorang tentara di korps tertentu. Nah, tentunya pelayan Tuhan juga seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut kedisiplinan, menyangkut daripada etika pelayanan, tentunya lebih keras, lebih dihentak, lebih dikasih disiplin, dalam artian ditanyakan kamu di mana, bagaimana, itu akan wajar karena dianggapnya dia adalah sebagai orang yang ada di ring satu, yang tidak boleh meninggalkan tugas, tidak boleh mencolimi tentang kepercayaan sebuah komunitas atau gereja dan mengabaikannya begitu saja. Tentunya di sini hentakannya lebih keras dibandingkan jemaat, apalagi simpatisan. Itu yang perlu disadari, ya. Jadi di sini ada sedikit pukulan, dan banyak pukulan itu akan terjadi tergantung level-level yang memang menurut gembala Sang Agung itu memiliki level yang tertentu. Bagi orang yang berdosa baru mau datang kepada Tuhan, pergilah, aku mengampuni kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi sekelas Simon Petrus, sekelas Yudas, sekelas Yohanes, tentunya bahkan Yesus mengatakan ketika Sang Petrus akan kasih ide kepada Yesus untuk meninggalkan penderitaan itu, diiblis-iblisin sama Yesus. Artinya bahwa kamu kelas kayak gini tidak boleh macam-macam. Artinya hai iblis, keluar dari padamu. Seorang Musa juga begitu. Nah, ketika Musa membawa bangsa Israel ke tempat yang akan dijanjikan Tuhan, bahkan Musa sendiri berdosa di hadapan Tuhan, tidak dihukum, tidak sampai masuk kota Kanaan. Begitu beratnya bagi level-level yang ada di atas. Kalau kita nggak siap menjadi seorang pemimpin, berarti kita nggak mudah ditegur, gampang ngambek, kita gampang ngutuk, kita gampang cemberut, kita gampang mempersoalkan teguran dan tidak mau dibentuk, nggak mau dituntut, nggak mau merendahkan diri, nggak mau dididik. Dan saya percaya di dalam dunia pelayanan, orang seperti ini tidak akan pernah menjadi pelayan yang utama. Tuhan membuat bencana, ada yang biasa saja, tetapi ada juga yang mulia. Jadi orang-orang yang akan dimuliakan adalah orang-orang yang mau taat, mau dibentuk, mau ditegur, dan tentunya akan menjadi seorang yang taat. Dan ketaatan, kesetiaan itu adalah nilai utama bagi seorang yang akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Kalau tidak, jangan bermimpi, sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan itu. Ketiga, Yohanes 16 mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kita melihat di sini bahwa dengar-dengaran itu akan menjadi hal yang utama, saudara. Jadi ada sebuah pendidikan tertentu yang membuat kita akan melakukan apa? Nah begini, misalnya orang mau menjadi ada di sebuah tempat atau komunitas di mana dia itu akan rela untuk dididik, akan rela menjadi satu kumpulan, satu kelompok tertentu, tentunya ada tanggung jawab yang memang diarahkan kepada orang-orang yang memang mau mendengar dan mau dididik untuk itu semuanya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang yang mau belajar, yang mau mengabdikan dirinya untuk lebih setia adalah orang yang memang magnetnya lebih ke dalam. Jadi dalam pengembalaan itu kita melakukan bahwa ada orang-orang yang memang ya mantan orang buruk dan mantan orang yang pernah memberontak atau apapun, tetapi kalau magnetnya dia lebih ke dalam, lebih mau diatur ke dalam, mau taat ke dalam, mau dibentuk, dikasih informasi kebenaran, mau dididik, tentunya kita akan lebih ke situ dibandingkan orang yang cenderung lebih kepada keluar dari kelompok. Dan tentunya kita ya tidak kan. Artinya kita lebih konsentrasi kepada siapa yang mau masuk kelas gitu loh. Siapa yang mau kelas pendidikan rohani ini, siapa yang mau absen, di kelas itulah kita mendidik. Dan kemudian bagaimana yang di luar ya terserah, itu adalah pilihan. Jadi
ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini, saudara ya. Jadi ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Intinya adalah mendengar suara sang gembala itu lebih penting. Jadi apapun dalam jemaat Tuhan, di dalam pelayan-pelayan ini, tolong ada etika pelayanan. Kemanapun engkau pergi, engkau harus minta izin kepada gembala atau pemimpin kelompok bahwa engkau lagi sakit, tidak sedang bisa melayani dan sebagainya, harus dengar-dengaran dan kita juga mendengar sehingga membuat kita akan terdetek dengan baik. Yang keempat, Yesaya 42 ayat 1 mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, yang keempat, bahwa setiap gembala itu mempunyai insting khusus, saudara. Jadi mempunyai insting khusus untuk yang dimiliki lebih daripada orang lain. Tentunya Tuhan yang memiliki pekerjaannya, memiliki gereja Tuhan, dia akan menunjuk hamba-hamba Tuhan yang ada di kepemimpinan di situ. Tentunya Tuhan sebagai pemilik gereja itu akan memberikan feeling, insting, rohnya menuntun para gembala. Jadi yang membuat kadang-kadang domba satu dengan yang lain tidak tahu kenapa gembala melakukan ini, kenapa gembala melakukan ini. Nah, kalau para domba-domba tentunya pengennya adalah keselarasan atau kesetaraan begitu ya. Aku diginiin, dia diginiin, saya diginiin, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti yang saya contohkan kepada anak-anak, tentunya donat 2 sampai yang kecil pun pengennya 2. Nah, pengennya begitu. Jadi kita akan melihat dalam keluarga pun cara menegur kita, anak yang paling gede, anak yang tengah, anak yang paling kecil itu akan berbeda. Demikian pula dalam pengembalaan, tentunya gembala mempunyai insting tertentu. Kapan membiarkan dulu, kapan dikasih kesempatan dulu, kapan ditegur dengan keras, kapan dianggap itu sudah tahu dan dia tidak mau melakukan kebenaran, ya sudah. Bahkan ada ayat mengatakan kita serahkan kepada iblis, dalam artian supaya dia dikocoh, bisa dimatikan secara dagingnya, tetapi rohnya bisa diselamatkan. Artinya Tuhan peduli kepada hati dan roh kita yang dibentuk, meskipun ancur-ancuran, bangkrut luar biasa, tetapi kok demi kebenaran dan kebaikan tentunya Tuhan mengizinkan yang seperti itu. Yang kelima, yang terakhir, nah kita melihat saudara sekalian bahwa di dalam pekerjaan Tuhan kita menangani keluarga-keluarga. Artinya keluarga itu kita konsentrasinya, gembala juga akan berbeda karena begitu banyak keluarga. Tetapi saya menyoroti ini tentang kepala keluarga. Jadi kalau kepala keluarga itu adalah seorang yang tidak aktif dalam keagamaan, dalam artian bisa jadi dia orang Kristen tetapi nggak aktif ke gereja, nggak ke gereja manapun, atau ada kepala keluarga suami yang memang tidak Kristen tetapi juga dia tidak taat untuk beragama kemanapun. Nah, pengalaman saya adalah pengelolaannya lebih mudah kepada istrinya. Karena apa? Ya istrinya silahkan saja ke gereja karena suaminya ya di rumah saja, atau memang dia tidak melakukan tindakan keagamaan yang lainnya atau tidak melarang. Tetapi kita konsentrasi kepada kepala keluarga yang memang aktif beragama. Yang pertama, beragama lain, misalnya dia non-Kristen. Nah, itu kita menjadi satu rancang bangun untuk melayani yang lebih berbeda bagi saudara sekalian. Karena apa? Suatu saat tentunya dia akan membawa istrinya untuk masuk ke agama yang non-muslim misalnya begitu. Demikian pula yang kepala keluarga yang memang dia itu aktif di dalam bergereja, itu juga menjadi antisipasi kita. Karena bagaimanapun yang namanya kepala keluarga itu berhak atas istri dan anak-anaknya untuk membawa dia untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Saudara harap mengerti bagaimana kami mengembalakan yang berlain-lainan caranya, metodenya itu karena hal-hal yang seperti ini. Dan juga ada beberapa hal yang memang harus secepatnya ditangani, misalnya sakit, secepatnya ditangani, misalnya terancam dengan perceraian. Misalnya ada yang mau bunuh diri, ada yang memang mau membunuh orang lain. Nah, itu segera secepatnya begitu loh. Tidak bisa berleha-leha seperti yang lain. Pak, dia lagi males ke gereja, ya sudah, itu bisa ada waktu untuk kita mendatangi dia. Tetapi kalau sifatnya darurat untuk menangani itu dan kisahnya adalah agak
agak dudukan yang berbeda, maka gembala akan ambil sikap secepatnya mengetahui misalnya status daripada keluarga tersebut, apakah kita bisa tangani secara kita atau memang karena memang sang kepala keluarga ada di tempat lain, kita pertanyakan seperti itu supaya penanganan kita tidak melanggar etika pelayanan. Nah begitu ya. Jadi saudara sekalian, mari para jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, kita saling menghargai. Mari kita sedang berbicara mengenai bagaimana menggunakan lidah mulut kita di dalam konteks materi minggu ini, dan biarlah kita hati-hati dalam berucap kata, hati-hati menyinggung pekerjaan Tuhan, hati-hati menyinggung namanya gembala, pendeta, pelayan Tuhan, dan menyinggung orang-orang yang benar. Bisa jadi mereka diam saja, tetapi tentunya Tuhan yang membela pekerjaan Tuhan. Saya pikir itu yang saya sampaikan malam hari ini, dan kita akan mendoakan untuk beberapa hal. Kita sudahi pada setengah jam ini. Nah, semoga minimal bisa menjadikan kita diberkati semuanya. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan buat teman-teman yang sudah ikut dalam PWP ini Tuhan, di sesi kedua ini yang cukup singkat, tetapi kami mohon berkat Tuhan atas keluarga-keluarga jemaat ini. Kami memohon kuasa Allah kepada setiap pribadi-pribadi, apapun masalah hati mereka, apapun perjuangan mereka, untuk menetapkan hatinya di dalam perjuangan iman ini, dalam komunikasi, informasi, dan apapun yang sudah mereka capai sampai detik ini. Tuhan, kiranya persekutuan kami tetap utuh di dalam berkat, kasih karunia, dan anugerah Tuhan sendiri. Minta kuasa Tuhan, lawatan Tuhan atas setiap keluarga, mengenai pekerjaan, mengenai hiruk pikuk di dalam mencari nafkah, dan juga mendidik anak-anak, dan juga dalam merangkai kata kalimat di dalam pelayan pekerjaan Tuhan, ketika memimpin sebuah pelayan pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan yang sendiri yang mengatur semuanya. Terima kasih, dan juga rencana untuk menghias panggung gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan untuk acara outdoor dari komisi-komisi. Kami serahkan pula untuk ibadah konsil gabungan yang akan kami adakan pada hari Kamis nanti. Tuhan berkati luar biasa. Dan juga ibadah-ibadah yang kami selenggarakan secara rutin, baik itu sekolah minggu, teens, dan juga profesi, dan juga wanita, dan juga ibadah raya. Tuhan, kami serahkan untuk kegiatan vokal grup pria juga diberkati dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan akhirnya malam hari ini Tuhan, berkati kami dengan istirahat yang diberkati oleh Tuhan. Roh jahat, kuasa penyakit, segala sesuatu yang mengganggu pada saat malam, susah tidur dan sebagainya, pikiran-pikiran yang menerawang kemana-mana, dihancurkan di dalam kuat kuasa Tuhan demi nama Yesus. Dan kami pasrahkan seluruh hati, perasaan kami di dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk beristirahat, dan berkat Tuhan melimpah atas kita. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini, malam ini, sampai Tuhan datang yang dua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah selesai malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita ya. Kita akan tutup malam hari ini. Sampai jumpa di ibadah gabungan ya Bapak Saudara sekalian, supaya kita satukan hati untuk bersama-sama kembali berjumpa. Oke, saya tutup ya.